Bab 93, kalau kesal, ya tahan saja. Begitu mendengar ucapan pemuda itu, mata Wei langsung menyipit tajam. Tatapan matanya berubah dingin, seperti bilah es yang menusuk diam-diam. Ia tahu betul, melihat senyuman mengejek di sudut bibir pria itu, orang ini datang memang untuk mencari gara-gara. Kita saling kenal, ya? Wei bertanya dengan nada berat. Tidak. Jawab si pemuda berbaju brokat sambil menggeleng pelan, sebelum ekspresinya berubah menjadi congkak dan kasar. Dengan suara lantang, ia lanjut berkata, Kau cuma seorang murid baru biasa. Apa pantas kau mengenalku? Memangnya kau siapa? Kata-kata penuh hinaan itu langsung membuat suasana ruangan menegang. Wajah beberapa murid berubah. Bahkan Julinger yang duduk tak jauh dari Wei refleks hendak berdiri untuk membalas, namun langsung ditahan oleh Wei. Saat itu, suara tenang milik Zhang Wu terdengar dari sisi lain. Namanya Long Junli. Kalau tidak salah, dia itu tunangan resminya si Men Yulian. Kalau tidak salah. Maksudmu apa? Tunangan ya tunangan, bukan ya bukan? Gumam Gong Yang Bao dengan wajah bingung. Zhang Wu mengangkat bahu santai. Ya, maksudku keluarga mereka sudah sepakat. Tapi Yulian sendiri jelas-jelas nggak setuju. Jadi ya, bisa dibilang hanya secara teknis saja tunangan. Wei menatap Zhang Wu sekilas, pandangannya mengandung rasa ingin tahu. Ternyata, orang ini bukan hanya berbakat dalam kultivasi tapi juga sepertinya punya jaringan informasi yang tak bisa diremehkan. Jadi, kau datang ke sini untuk membelah si Men Yulian? Wei berdiri, menatap Long Junli tanpa basa-basi, langsung menantang dengan kata-kata lugas. Namun Long Junli malah tertawa. Wanita sombong seperti dia? Butuh aku membelahnya? Hah, tidak usah mengada-ada. Ia lalu menatap Wei dalam-dalam. Aku datang ke sini cuma karena aku nggak suka sama tampangmu. Wei sempat tertegun. Namun dalam sekejap, tawa lepas keluar dari mulutnya. Nggak suka, katanya sambil mengangkat alis. Kalau nggak suka ya tahan aja, emangnya ada urusannya sama aku? Seketika, seluruh aula membeku. Semua mata langsung membelalak kaget. Bahkan Long Junli sendiri tampak kaget dan tak menyangka akan mendapat jawaban seberani itu. Apa kau serius barusan? Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku? Suara Long Junli berubah dingin. Senyum mengejek menghilang, digantikan oleh tatapan penuh tekanan. Sorot matanya kini seperti elang yang hendak mencabik mangsanya. Wei tetap tenang. Kalau begitu menurutmu, aku harus bicara seperti apa? Mau aku sujud 3 kali dan memberi penghormatan 9 kali, begitu? Ia tertawa kecil, penuh ejekan. Maaf, kau memang murid dalam. Tapi aku juga murid dalam. Kalau aku panggil kau senior itu sudah cukup sopan. Tapi kalau aku nggak mau panggil, kau pun nggak bisa berbuat apa-apa, kan? Ketegangan meledak seperti tali yang putus. Long Junli menggertakkan gigi, marah dan terkejut sekaligus. Ia tak menyangka, seorang pendatang baru berani membalas dengan santai, bahkan menantangnya balik. Kau benar-benar sombong ya? Aku ingin tahu, dasar apa yang membuatmu begitu angkuh? Dengan marah, Long Junli melangkah mendekat. Aura kekuatannya langsung meledak. Energi yang mengguncang udara mulai menyapu seluruh aula. Bagaikan badai tak terlihat yang menghantam ruangan, membuat para murid secara refleks mundur ke belakang. Keempat bersaudara Gong Yang serta Julinger saling melirik, lalu menatap Wei seolah bertanya. Perlu kami bantu? Wei mengangkat tangannya dan tersenyum ringan. Tenang, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Mereka akhirnya mengangguk dan mundur, memberikan ruang.
Namun ucapan terakhir Wei itu justru menjadi api tambahan dalam bara amarah Long Junli. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Ucapan itu menusuk telinga Long Junli seperti duri tajam, membuat dadanya bergemuruh oleh kemarahan yang mendidih. Aura panas membara meledak dari tubuhnya. Seolah sebuah bentrokan besar segera tak terelakkan. Seorang murid baru, yang bahkan belum sehari bergabung dengan sekta Overlord, berani bersikap congkak di hadapannya? Long Junli merasa seperti ditampar di muka. Ia seorang senior elit dalam sekta, dibiarkan dipermalukan begitu saja oleh seorang pemula? Kurang ajar! Cari mati kau, bocah! Dengan raungan marah, Long Junli mengangkat tinjunya dan mengayunkan pukulan lurus ke arah Wei. Tinju itu tampak biasa saja, tanpa banyak hiasan, tetapi kecepatan dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Wei bisa merasakannya. Long Junli memang pantas disebut sebagai murid elit dalam sekte Overlord. Menurut perhitungannya, kekuatan Long Junli bahkan masih berada di atas si Men Yulian, setidaknya selisih 1 tingkat penuh. Wei tidak mundur. Tanpa mengaktifkan kekuatan darah warisan atau teknik tingkat tinggi, ia hanya mengandalkan murni kekuatan tubuhnya sebagai seorang ahli tahap 5 DWA Sage Grand Martial Master. Dan ia membalas dengan tinju yang sama. Duar! Kedua tinju saling bertabrakan di udara. Suara benturan terdengar berat dan dalam, mengguncang aula seketika. Wei mundur 7 langkah. Long Junli pun terpaksa mundur 5 langkah. Dari luar tampak jelas bahwa Wei kalah 1 langkah. Namun, bagi Wei sendiri, ini sudah lebih dari cukup untuk membuatnya puas. Perbedaan mereka 4 tingkat penuh, dari tahap 5 ke tahap 9. Namun dia masih bisa menahan 1 pukulan langsung tanpa menggunakan kartu trufnya. Itu sudah menunjukkan betapa solidnya kekuatannya. Tapi bagi Long Junli, itu justru penghinaan. Kurang ajar! Ayo kita lihat sampai sejauh mana kau bisa bertahan. Ia menggeram dan kembali menerjang, melayangkan rentetan pukulan bertubi-tubi. Bam! 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 Hanya dalam sekejap, lebih dari 10 pukulan telah mereka tukarkan. Tubuh mereka berputar, menghindar, menangkis, menyerang. Seolah-olah 2 bayangan saling menyambar di dalam aula. Pertarungan mereka seimbang. Tak satu pun bisa menekan yang lain. Wei malah terlihat makin tenang. Sembari bertarung, ia diam-diam menggunakan kesempatan ini untuk membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Setelah melalui latihan dan penyempurnaan darah kuno, tubuhnya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Long Junli justru semakin tertekan. Semakin ia menyerang, semakin ia merasa frustrasi. Bukan hanya karena tak mampu menjatuhkan lawan, tapi juga karena setiap pukulan dari Wei berisi kekuatan tubuh yang luar biasa berat dan kuat, membuat darahnya mulai bergolak dan tubuhnya makin tidak nyaman. Dasar bocah! Ini semua kau yang memaksa! Akhirnya, Long Junli tak tahan lagi. Dengan teriakan marah, ia mengaktifkan kekuatan andalannya. Matanya berubah merah darah, dan dari tubuhnya mulai memancar nyala api merah yang menyala-nyala. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti dibungkus dalam kobaran api. Udara di dalam aula langsung memanas secara drastis. Di awal, dia masih menahan diri agar tak terlalu merusak sekitar. Tapi sekarang, dia hanya punya satu niat di pikirannya, menghancurkan bocah sialan ini. Boom! 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 Ledakan-ledakan energi menggema. Aura panas membakar segala sesuatu di sekitarnya. Angin pusaran api mengamuk di dalam aula. Wei mulai menyipitkan mata. Ia tahu ini sudah gawat. Teknik warisan keluarga Long? Bisiknya dalam hati. Teknik tingkat tinggi peringkat bumi, pantas saja auranya gila-gilaan. Di sekeliling mereka, para murid yang menonton akhirnya tak tahan juga. Gawat, ini bukan main-main lagi. Cepat keluar.
Aula ini bisa meledak kalau mereka lanjut. Satu persatu mundur dengan tergesa-gesa, meninggalkan area pertarungan. Wei tahu, ia tak bisa terus bertarung di dalam aula. Kalau kita lanjut di sini, bangunan ini bisa runtuh. Ia segera bergerak cepat, tubuhnya melesat keluar aula dengan kecepatan tinggi, sambil berteriak. Ayo kita selesaikan ini di luar. Namun, Kau pikir bisa lari, ha? Long Junli yang kini dikuasai api dan amarah, matanya merah membara. Ia meraung keras, berubah menjadi pusaran api merah dan mengejar Wei Yi keluar dari aula. Pertarungan besar segera pecah di udara terbuka. Bab 94, Aku tidak takut padamu. Terus terang saja Wei Yi benar-benar sedang kesal. Satu orang asing, yang muncul entah dari mana, tiba-tiba menyeretnya ke dalam masalah besar. Siapapun yang diposisikan seperti dirinya pasti akan merasa tidak nyaman. Yang paling membuatnya muak adalah Long Junli benar-benar gila. Tidak hanya menyerang tanpa alasan, tapi bahkan memilih lokasi paling tidak masuk akal aula besar tempat pertemuan resmi sekte. Wei Yi awalnya masih mencoba untuk menahan diri, menjaga agar permasalahan tidak melebar. Namun sekarang, lupakan. Orang ini sudah membuat keributan sebesar ini, aura pertarungannya mengguncang lebih dari separuh area dalam sekte Overlord. Tidak butuh waktu lama lagi, seluruh murid dalam sekte pasti akan tahu. Dan tentu saja, nama Wei akan ikut terangkat. Tapi bukan dengan pujian. Justru sebaliknya dicap sebagai pembuat onar, seorang murid baru yang tidak tahu aturan. Sialan! Wei Yi mendengus geram, matanya menyipit penuh kemarahan. Ini benar-benar bencana yang gak gua cari-cari. Belum sehari sejak ia masuk ke dalam murid inti, sekarang malah hampir dipastikan akan dapat label sebagai pendatang baru yang sombong, tidak tahu tata krama, dan suka melanggar aturan. Dan sialnya, semua itu bukan salah dia. Semua ini gara-gara Long Junli. Bajingan, lo seret gua ke dalam lumpur. Wei Yi menggertakkan giginya. Wajahnya kini benar-benar menunjukkan ketidaksenangan. Tadinya dia hanya ingin membuat Long Junli mundur secara elegan. Tapi sekarang, kalau memang udah kacau begini, kenapa nggak sekalian dihancurkan aja? Kalau mereka mau ngusir gua dari sekte, silakan. Justru lebih baik, biar nggak ada lagi kucing atau anjing kecil yang berani sok-sokan cari ribut sama gua. Sorot mata Wei Yi berubah tajam, gelap, dan penuh tekad. Sekte Overlord memang hebat. Namun bagi Wei Yi yang memiliki sistem, ia tidak perlu terlalu bergantung. Kalau perlu, ia bisa pergi ke sekte pembantai utara, atau bergabung ke istana kekaisaran Dachu, bahkan merantau ke negeri lain. Selama sistem itu tetap bersamanya, ia akan selalu bisa bangkit dan berkembang. Inilah kepercayaan diri dan kartu truf terbesar Wei Yi. Memang benar, Long Junli tadi tidak sepenuhnya salah. Wei Yi memang arogan. Tapi arogansinya lahir dari kemampuan dan tekad baja, bukan sekadar omong kosong tanpa isi. Biasanya dia tidak suka cari masalah. Namun jika ada yang nekat mencari masalah dengannya, dia tak akan pernah diam. Orang nyaker nggak takut nginjak sepatu. Dan gua nggak takut sama lu, Long Junli. Wei Yi meraung marah. Detik berikutnya, ia langsung mengaktifkan kekuatan darah emasnya warisan misterius yang menjadi pondasi kekuatannya. Tahap kelima Grand Martial Master hanyalah bentuk permukaan dari kekuatannya. Kekuatan sejati berasal dari darah emas yang mengalir di tubuhnya, kekuatan kuno yang luar biasa. Boom! Gelombang energi meledak dari dalam tubuh Wei Yi. Cahaya keemasan membubung tinggi ke langit, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Tubuh Wei Yi seolah diselimuti zirah emas. Run-run kuno melayang mengelilinginya, aura ilahi yang tak bisa disangkal memancar kuat dari seluruh tubuhnya. Di tengah sinar emas itu, Long Junli yang sebelumnya terlihat garang dengan api merah membara, kini terlihat kalah pamor.
Aura keemasan dari Wei menghempas kobaran api merah itu hingga redup. Para penonton yang melihat pertarungan ini dari kejauhan pun tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Wei, dia berubah lagi. Gong Yang Bao melongo, mulut terbuka lebar. Inilah yang disebut jenius sejati. Orang seperti ini hanya bisa dijadikan sekutu. Menjadikannya musuh hanya akan membawa bencana. Gong Yang Jing mengangguk serius, mewakili pendapat keempat saudara Gong Yang. Mereka memang belum lama mengenal Wei. Namun dari waktu singkat itu, mereka telah menyaksikan perkembangan pesat dan kekuatan mengejutkan yang dimiliki pria ini. Dan hari ini, kekuatan itu kembali naik ke level baru. Ya, dia benar-benar sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Wu, yang pernah bertarung dengan Wei, kini menatapnya dengan raut wajah yang jauh lebih serius. Ia tahu benar. Terakhir kali mereka bertarung, mereka seimbang. Tapi sekarang, Wei jelas telah melangkah ke level yang berbeda. Dan ini belum selesai. Darah emas yang mengalir di dalam tubuh Wei masih belum menunjukkan potensi penuhnya. Dalam dunia seni bela diri, kekuatan seorang pejuang bukan hanya ditentukan oleh tingkat kultivasi semata. Namun semakin tinggi tingkatan yang dimiliki, semakin besar pula kekuatan darah warisan yang bisa ia bangkitkan. Dulu, ketika Wei bertarung melawan Zhang Wu, ia baru berada di tingkat 10 Martial Master. Namun sekarang, dia telah menembus ke level Grand Martial Master tingkat 5. Itu artinya tingkat kekuatan mereka sudah berada di dunia yang berbeda. Jika mereka bertarung ulang hari ini, kemungkinan menang Wei bisa mencapai 80 hingga 90%. Satu-satunya alasan Wei belum bisa menjamin kemenangan total, hanyalah karena Zhang Wu menguasai inti pedang senjata pamungkas yang tak bisa diremehkan. Tapi sekarang, fokus bukan lagi pada Zhang Wu. Karena di depan mata Wei, Long Junli sudah seperti singa mengamuk. Tubuhnya diselimuti kobaran api merah menyala, bukan api biasa, melainkan api yang tercipta dari esensi energi dalam tubuhnya sendiri. Dengan teknik warisan keluarga, Long Junli mengangkat kepalan tangannya tinggi-tinggi, lalu mengacungkannya tepat ke arah kepala Wei yang berada di bawah. Wei, hari ini gua bakal bikin lo sujud dan ngaku kalah di depan semua orang. Raungannya menggema keras. Tinju menyala seperti meteor, dan dalam sekejap, berubah wujud menjadi seekor naga api yang meraung dan meluncur ke bawah. Satu serangan seolah letusan gunung berapi yang meledak dari langit. Namun Wei sudah bersiap. Dalam sekejap, pedang pahlawan muncul di genggamannya. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengayunkan pedangnya ke langit. SWNGG. Cahaya pedang emas menyala terang, menyapu udara sepanjang 10 meter, menebas lurus ke arah naga api. BOOM. Pertemuan dua kekuatan dahsyat menciptakan ledakan menggelegar. Api menguap, naga terurai, dan tubuh Long Junli pun terhempas turun menghantam tanah. Namun Wei tidak berhenti. Sekarang giliran gue. Pedangnya langsung menyapu ke depan cepat, ganas, dan tanpa ampun. SWING. 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 Belasan cahaya pedang emas berkilau menebas ke segala arah, membentuk hujan serangan yang mengerikan, seperti badai tajam yang menyapu dunia. Dasar bodoh tak tahu diri. Lo sendiri yang minta berlutut dan mengaku kalah, kan? Baiklah, gue akan bantu lo mewujudkannya. Siapa yang kalah tapi gak mau berlutut? Dia cucu. Wei menggertakkan giginya, amarahnya kini sudah benar-benar tak terbendung. Ia tak menahan diri sedikit pun. Long Junli, yang sebelumnya begitu percaya diri, kini wajahnya berubah tegang. Tak ada waktu lagi untuk membalas atau membual, hanya bisa bertahan. Bakar semuanya! Ia meraung lagi, mengayunkan kedua tinjunya berkali-kali, menciptakan gelombang api yang menabrak deretan serangan pedang. Boom! 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 Ledakan demi ledakan terdengar keras,
Namun api milik Long Junli mulai terlihat lelah, dan bahkan kekuatan di balik tinjunya sudah tak lagi sekuat sebelumnya. Wei, di sisi lain, seperti badai yang tak berhenti. Pedangnya terus menebas, cahaya emas seperti sinar matahari yang melahap langit. SWING. 1 tebasan, 2 tebasan, 3, 10, 20. Langit di atas mereka berubah menjadi ladang cahaya pedang. Di mata orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan, seluruh udara kini dipenuhi kilatan tajam mematikan, seolah mereka tengah menyaksikan pembantaian surgawi. Astaga, ini bukan sekadar pertarungan antar murid. Ini sudah seperti duel hidup mati antar dua pendekar besar. Semua penonton tak bisa menahan napas. Beberapa bahkan mulai mundur lebih jauh lagi, khawatir mereka ikut terbakar atau tertebas secara tak sengaja. Sementara itu, Long Junli, dia sudah benar-benar tenggelam dalam lautan serangan. Dari balik gelombang pedang, sosoknya nyaris tak terlihat lagi. Bab 95, tunduk atau tidak? Teknik yang baru saja dilancarkan oleh Long Junli bukanlah jurus biasa. Itu adalah warisan keluarga Long yang paling bergengsi, dikenal dengan nama Perisai Naga Api. sebuah jurus bela diri tingkat Earth Grade yang tidak hanya langka, tapi juga sangat sulit dikuasai. Namun sejatinya